Ada yang belum jawab, saya teringat pantun nenek saya dulu. Kalau ibu tadi bawa acara berpantun, saya juga berpantun. Andaikan saya punya sayap, saya terbang malam Kamis. Kalau salam tidak dijawab, bagai kujang tidak berkumis. Jadi diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Wattaqullahu aslihu dzata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ketua Komite juga, Bapak Ibu Guru yang sama-sama kita muliakan, untuk anak-anak kami atau adik-adik kami yang insya Allah meluaskan ilmunya, Allah sehatkan ruh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang lam yalid wa lam yulad dan laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam ini, dan nanti alam ini yang Allah yang akan menghancurkan. Di awal ceramah pagi ini saya menyampaikan Allah menciptakan alam ini, Bapak Ibu, adik-adik kami semuanya. Kita tidak tahu bagaimana proses awal Allah menciptakan alam ini. Tahu-tahu kita lahir, kita melek, betul. Ada orang tiba-tiba lahir dan pas buka mata di kawat. Ada orang di Jakarta, ibu-ibu kita buka mata kita, ini pak saya, ini mak saya, oh aku ini anak ketiga. Dan nanti alam yang indah ini nanti Allah hancurkan lagi. Maka jangan yang kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong panjangkan umur aku ini, aku nak minat kiamat. Nah, itu bahaya, ngeri kiamat. Bagaimana Allah menghancurkan alam ini nanti? Bayangkan saking kengeri kiamat itu, saking kepanik ketika tiupan trompet pertama. Saya tanya tuh adik-adik semua, siapa nama malaikat meniup sangkakala? Siapa? Is. Jadi kalau tahun baru, saya sampaikan kalau tahun baru, banyak anak-anak niup trompet, jangan kita ngundang Israfil niup juga. Wah, ayo
Israfil tiupan pertama itu, maka pertama angin kencang. Saking kekencangnya angin tidak menghancurkan alam ini. Bayangkan Bapak Ibu, adik-adik, jangankan kursi-kursi itu, gunung pun ikut melayang. Habislah itu nih berterbangan terus. Lalu tiupan trompet kedua, maka mulai hujan selama 40. Nah 40 menit dia kecekkan, aku 40 hari, aku 40 malam, 40 tahun, 40 minggu. Nah, jelang hujan ini, mohon maaf, sebelum hujan ini, bayangkan nanti di awal ceramah saya tambahkan dikit ini. Nanti ketika Allah ingin menghancurkan alam ini, maka awan ini seperti malam. Saking ketebalnya awan menghancurkan alam nanti, maka mendungnya awan itu gelap, tak ada celah pun matahari, seperti malam. Maka muncullah nanti kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya Tuhan tempat kita menyembah dan tempat kita meminta. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Tentunya Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih panjangkan umur kita, sehingga insya Allah itu tidak lama lagi akan berjumpa dengan bulan puasa. Maka siapa yang berbahagia bidukul Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan ini, haram Allah jasadul akhirah. Jadi Allah haramkan jasad itu dikenung api neraka. Siapa yang tidak masuk Ramadan ini, itu masuk riak. Ayat beriak tidak masuk Ramadan. Cuman bukan riak ibu-ibu, waduh riak, aku riak yang Ustaz tidak masuk Ramadan. Ngaku aku tidak jual. Bukan riak yang jualan ini, tapi itu riak tidak masuk Ramadan ini, itu riak tidak numpuk amal ibadah. Itu riak tidak masuk Ramadan ini, itu akan melebur dosa itu. Wah kata gitu, aku rajin maling ayam, maling pena kawan. Iya nih ada. Kalau mungkin maling buku kawan, minjam buku kawan, minum balik. Makan di warung, makan bakwan limo, bayar dulu. Karena masuk bulan Ramadan ini kita riak kamu. Dengan kita bulan puasa, kita berpuasa, maka dosa-dosa itu Allah ampun. Maka kita gembira masuk bulan Ramadan. Siapa merasakan gembira masuk Ramadan dengan perasaan itu, maka Allah haramkan jasa itu masuk neraka, pikiran dan neraka. Bayangkan Bapak Ibu, saking panasnya, ayo untuk anak-anak di belakang, tinggal dulu sebentar. Bayangkan saking panasnya api neraka itu, seandainya bocor sedikit, seujung pentol korek, ujung korek lidi itu, mungkin seujung kuku jatuh, percikan api neraka, bara api ke tanah, ke bumi ini, maka tidak ada satu makhluk hidup yang mampu bertahan hidup. Saking kepanasnya. Bayangkan siksaan paling ringan kena api neraka itu paman Nabi. Paman Nabi dia nyido masuk Islam, tapi dia nolong Islam. Nah, kartunya kasihnya ke Nabi. Nah, sebarangkala duitnya pinit kartunya. Tapi dia tidak masuk Islam. Apa siksaannya? Api neraka di bawah, cuma kaki paman Nabi ini di atas. Tidak kena api, tapi di atas, tidak ikan aja. Diandung penaju, tapi otaknya mendidih. Tidak kesentuh dengan api neraka, tidak kena api, cuma di atasnya aja, cuma otak mendidih. Saking panas api neraka. Nah, itu barang siapa bergembira masuk Ramadan ini, Allah haramkan jasad kita masuk dalam neraka. Maka ayo Bapak Ibu, masuk Ramadan ini kita bergembira. Tapi yang dulu orang masuk Ramadan ini bukan bergembira.
malah dia lemah. Apa kata dia? Orang paswadi. Nanti baca di makan ini. Nah, bukan ria mana tu? Sebulan dibaca makan ke takbir. Bukan ria malah dianggap sebagai hambatan datang. Nah, makanya sebagai umat Islam, ayo kita masuk Ramadan bergembira. Berselawat kita pun bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi akhir zaman pembawa rahmat bagi umat Islam yang telah berhasil membunuh tikar kemusyrikan di atas permukaan dunia ini dan telah berhasil membentangkan tikar itu kembali penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang mampu duduk di atas tikar yang sudah terbentang tadi, jamaah yang dimuliakan Allah, semoga orang itu selamat di dunia dan selamat pula ketika kita menghadapi kehidupan akhirat. Berharap kepada orang yang selamat itu termasuk orang-orang yang ada di ruangan ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu kepala sekolah, ketua komite, ibu guru, pak guru semuanya, adik-adik kami, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu. Dalam kesempatan ini menyambut bulan Ramadan 1440 Hijriah sekaligus serah terima siswa dan siswi kelas 12 SMA 6 Bengkulu Tengah untuk 2020-2021. Tentunya mungkin kami sebagai orang tua minat adik-adik ini masih kelas ada yang kelas 3 tidak selesai. Mungkin kami sedikit teringat waktu dulu. Seperti apa kami di momen-momen kayak kamu ini. Waktunya momen remaja itu seperti orang di persimpangan. Maka tugasnya guru, pak guru itu memberikan jati dirimu. Kalau remaja-remaji masih muda itu bapak ibu untuk anak-anak itu. Dia ini kemana orang warna. Seperti kamu lagi di persimpangan jalan. Di sini simpang ke kiri, di sini sebelah kanan. Anda berdiri di sini. Kebanyakan kamu itu di mana angin kencang ke sana banyak yang ikut. Rame orang ke kanan, ngaku, entah. Pokok terserahlah acaranya ku rame ikut kurang. Bukan. Orang banyak ke kiri, ngikut. Itu masih belum ada pendirian. Nonton film bisa India. Kamu nonton film India. Setelah nonton film India, di pajak tidak Batam, tidak joget tuh. Tak begini dulu. Kamu nengok film India namanya lagu. Thailand bisa, kungfu. Latang di pajak tidak kawan tak lagu kok. Apa yang dia lihat itu yang dia lakukan. Masa-masa kamu berhati-hati itu. Nonton film India yang sedih. Bukan selesai nonton di mana kita nak kawan nak nangis loh. Nah, udah nonton film India. Setelah kamu nonton film lawak, Sule di mana badan tak ketahui loh. Berkawan tidak, seorang masih ketahui. Jadi masa-masa SMA, waktu seperti kakak. Waktu dulu saya ingat teman-teman waktu kecil seperti ini, jadi ketua OSIS juga, dan termasuk alhamdulillah juara umum terus, bukan sombong namun masih buat itu. Dan saya untuk ceramah, saya tamatan bahasa Inggris, tapi saya ceramah sudah 6 kali mewakili provinsi Bengkulu 3 nasional. Tamatan bahasa Inggris tapi orang pesantren, bukan sombong. Kenapa? Karena kita belajar. Makanya kalau saya lihat kamu tampil di sini tadi, kalau kamu anak SMA coba pidato, keren kan? Kamu anak SMA azan di masjid, orang salut. Anak santren azan, orang dia salut. Siapa azan? Anak pesantren, wajar. Tapi kalau tamatan SMA 6, orang di azan atau sekolah SMA 6 di masjid kompleknya azan, hayya 'alas shalah. 'Alas
Kata siapa? SMA 6 deh, kelas 2. Jadi orang guru termasuk dia, dia sekolah itu naik. Begitu sebaliknya katakan siapa paling jemuran dan siapa apa? Ya gitu dia terus. Maka mohon maaf, tempat orang sukses dalam dunia akhirat itu bukan orang santren. Siapapun itu tergantung diri kita mau tidak. Apalagi tadi ngaji cewek. Apalagi kamu jam pertama fondasi biar kamu ingin jadi orang sukses berhasil itu. Saya sebagai pegawai di RRI Bengkulu, sebagai penyiar pembaca berita, lulus di pegawai di RRI Bengkulu, tes di Palembang. Tamatan bahasa Inggris, hari ini sebagai pendakwah, pekerjaan penyiar. Mungkin pernah kamu dengar orang baca berita dengan suara yang besar. Anda dengan mendengarkan warna berita disampaikan oleh tampang-tampang ini warna berita sertanya. Terus ayo itu. Maka banyaklah mau kita lihat lagi. Sejak kamu kecil ini jangan digunakan bergumuk untuk berbuat hal yang tidak ketika kau dewasa di bergumuk. Apalagi lanang-lanang gunakan masa mudamu dengan semangatlah kamu supaya kau macam santai di masa tua. Barang siapa tidur di pagi hari, alamak siang tidak pacak makan, tidak pacak bersantai karena lapar, tidak dimakan aku tidak ada. Tapi kalau kau bersibuk di pagi hari, maka kau bersantai di siang sampai malam. Silakan kau bersibuk yang pacak mungkin bengkel juga, kau lanjutkan bagian perusahaan mungkin bagian perbengkelan. Yang pajak mungkin bang listrik, kau tanamkan, kau kejar kemampuan itu. Yang pajak bangun rumah yang telah mulai, arahkan ke bangun. Jangan paksakan cita-cita. Untuk orang tua jangan pernah memaksakan cita-cita nak. Pokoknya kau nak harus jadi dokter kau. Lo malu kena pada jadi dokter. Nah kalau dia menjiwai, nyuntiknya mau bukan sembuh mati. Tapi kalau kita menjiwai, walaupun kalau kita betul-betul menjiwai, misalkan saya suka di bidang misalkan berbengkel, bengkel. Kalau aku buka bengkel, laku riang itulah. Kenapa? Kalau itu riang pekerjaan. Anak kita lihat dari kecil anak dipakai main bola, arahkanlah wah, sukses jadi pemain bola mantap. Catur ada kecil anak kita tak kepati anak aku catur, kau giring dia. Itulah mengeksapkan kemampuan dia. Yang pertama buat semangat buat adik-adik. Jangan takut bersaing dengan jiwa kayu. Jangan takut bersaing dengan jiwa pintar. Banyak orang pintar waktu sama dengan saya pintar tidak ada kuat. Banyak kayunya tidak ada kuat. Orang yang menurut itu biasa mati kawan lama. Woi jadi itu dah. Kawan itu geruyuk lanang itu jadi kucaan waktu SMA jadi polisi. Yang gagal lo apa dia niat jadi apa? Bandit. Maka dengan kawan-kawan itu jangan saling olok-olok, saling menghargai, saling ilo-ilo. Kenapa kamu tidak tahu 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang? Misalnya kalau kamu baik dengan kawan, sekalian lanang, elok dengan perempuan ini. Kamu baik, itu kamu pucat-pucat, tapi kamu baik. Tiba-tiba kamu kecelakaan, masuk rumah sakit. Tiba-tiba bidannya cantik, banyak nanti, kue kabar, kan? Kata Ismail dulu, tahu. Kalau kamu kawan, kalau baik dengan dia, harusnya kau sekali disuntik. Kalau kawan disuntik banyak. Kawan aja. Coba. Akhirnya tenang tuh, menghadap Allah. Itu pun kawan-kawan itu sama-sama lana. Ada kawan dokter biar ada orang Indonesia kan itu beringin dia. Itu pucak-pucak itu ibu itulah mungkin 4 tahun 5 tahun yang datang ibu kamu menetapkan si Paklin. Ternyata yang nangkap kawan itu polisi. Wih, kamu tahu jadi polisi alhamdulillah kawan. Mana? Sekian ke motor kamu. Tinggal, ayo kita Paklin dulu. Kita mulu. Siapa tidak ada? Mulu. Lalu berkobrol cerita semana dulu. Ada mana? Ada. Motor tinggal kan itu. Baik. Apa baiklah sesama. Nah, adik-adik belakang.
Ayo, ada yang mau maju? Dengar sebentar ya. Nah ini pertama aku masuk Ramadan buat kita semuanya. Ibu sekolah memberikan acara ini yang luar biasa, manfaatkan buat kita semuanya. Satu, betul, masuk Ramadan ini saat saya sampaikan buat kita, betul kata ibu tadi, kita harus bersih, kita harus saling memaafkan. Makanya siapa yang harus kita minta maaf pertama? Mak kita. Siapa yang orang sering bertemu dengan kita, adik kamu, kakak kamu yang sering bertemu dengan kita, itulah beruang banyak salah itu. Ya kata mak dia cabai benar. Mama pedas ibu ini ada kan? Itu malam dengan mana terasa berusuk. Maku sebelum masuk Ramadan, memang kita masuk Ramadan. Jangan malu. Aduh lah anak kuat kita kinaknya, aduh apa. Aku kina itu dah ini mak gitu ya, bukan? Ada kawan langsung mak cuma marah tu. Mak itu niat mak, nak masuk Ramadan. Namanya mak gitu kan kadang-kadang ada lapan aku salah niat. Kita baca lah dengan mak kita baca gitu. Mak masuk Ramadan minta maaf kesalahan selama ini. Pasti mak itu kecil jawab aku pun dalam hati ya, begitupun mak itu. Ini baca ketemu tuan mak. Di sekolah guru-guru kata ibu tadi aku ingat betul, kalau namanya mak itu di rumah, mak itu di sekolah itu, mak itu sekolah itu, kamu banyak hidup merokok di tempat guru kita, cepat itu kan dia sayang. Tadi yang kamu merokokin, jangan kita ambil lagi, bapak kita ni merokok selamat gitu. Kita pada bolos, pada naik tiap, ke bapak, guru, langsung kabur, baris, cepat, itu kan sayang. Contoh, ku contohkan sedikit untuk saya. Ada adik kandung gitu. Adik kandung gitu. Kalau kamu belum punya anak adik kandung kamu duduk di teras. Tiba-tiba adik kandung kamu jatuh. Berlari depan kamu jatuh, kelopak jatuh. Apa kata kamu? Mana kau? Tidak nengok adik itu bukan karena dia marah, karena saking sayangnya. Dia tak rela kaki adiknya berdarah. Tapi kalau kawan, kalau ada orang lain bukan adik kandung itu, aku nanti gitu. Hati-hati deh. Tidak kita marahkan, kita belum tidak sayang dia. Lu itu boleh kita sebagai suami kepada istri. Kalau bini kita jatuh atau bini kita tertumbur itu cetok, matu kau masih no, matu duit jaga jalan itu kamu sayang lo. Tapi kalau bini dia mau nabrak pintu, ini itu matu kau, itu kan marahnya. Karena bukan begitu, tidak sayang. Nggak begitulah itu dengan anak-anak ini. Kau ini terlambat, gitu. Karena bersayang. Nanti kalau kau disiplin, ketika kau masuk kerja, kau lah ingat guru kamu mengajarkan disiplin datang tepat waktu. Waktu kau sekolah nanti kau kerja nanti teringat, kata ibu datang tepat waktu. Maka pimpinan akan menilai kita. Kerjakan tugas kita kerjakan. Salah benar urusan gerbong, kita kerjakan buruk maka bermanfaat buat kita. Yang pertama saling maafkan. Kedua, nah ini penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya agak ringkas saja umum ceramah malam ini yang pagi ini. Kalau ibadah puasa ini Pak berbeda dengan ibadah lain. Kata Allah, kalau amalan ibadah puasa ini untukku, kata Allah. Seperti dibacakan tadi ayat itu tadi jelas, ayat puasa ini ajakan buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kenapa ayat ini wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kamu berpuasa? Bukan wahai orang-orang yang gagah, wahai manusia, wahai jemu-jemu kayu, wahai jemu-jemu benteng. Wahai orang yang beriman. Kenapa? Karena puasa ini berat. Coba kita lihat Pak, adik-adik. Itu punya sepiring ini onde-onde. Onde-ondenya ada 10 butir lagi, sisa makan satu semalam. Jam 9 terletak di pojok meja itu, meja makan.
kita buka kodok, duk 10 lagi. Tapi undi ini kan bukan haram, halal. Bukan beli 50 gitu. Kita seorang di dapur, mak buat berjalan pergi ke kebun, kalau kita seorang. Nah yang tahan itu tak makan orang beriman. Bukan punya siapa punya gitu. Tapi yang mampu nahan siapa orang beriman. Yang tak beriman, itulah banyak di pasar. Kita bina orang di pasar orang tak beriman itu. Kalau kita lihat di pasar, banyak orang berketing di berbalak. Makan bakso cuma dapat keting. Biasanya hari itu dia berketing. Ditutup tirai, berketing nampak. Oh, jangan. Mati sebagai kita orang tua, guru-guru, ajarkan puasa sejak kecil. Kalau sampai diajarkan dia tahan, dan itu pula. Jam 11 malam mulai tahu. Tapi kalau jadi kecil, biasakan puasa setengah hari dulu. Macam mana? Tidak tahu lagi. Ya, koyak, jam 12 koyak. Jam 12. Terbesok lagi. Jam 1 nak ya? 2 hari. Ada. Tapi kalau kita mengajar kejelasin di SMA, ada satu gitu. Kenapa? Itulah tadi amalan ibadah puasa ini berbeda dengan amalan lain. Hati-hati itu amalan puasa, Pak. Ngapa wajib Ustaz? Satu, ini bayangkan. Kalau amalan ibadah lain jelas pahala. Misal, barang siapa bersedekah 1000 kata Allah di luar Ramadan, maka Allah balas 10.000. Jelas pahala. Barang siapa bersedekah 1000 di dalam bulan Ramadan, maka 700 kali lipat. Siapa yang sembahyang di rumah, sederajat dapat. Di masjid berjamaah 27 derajat juga. Nah tapi kalau puasa ini tahu berapa pahala. Siapa menentukan pahala? Allah. Sama dengan kamu. Kata Pak Guru, Dek yang anak, kenapa Bu? Rumah dulu Dek, kenapa? Ini tolong dulu Ibu rumputi di samping rumah Ibu ini. Nanti kalau selesai galau 100.000 biayanya kasih. Ini apa? Sembahyang jelas pahala. Tapi kalau puasa lu mana caranya? Tidak. Dek, atau nak kata ibu bersolat. Kenapa Bu? Ibu minta tolong dah. Kenapa? Tolong kalau putih samping rumah ibu ni nak. Ya? Ya Bu. Tidak dikecekkan ibu tadi berapa lekor. Nah, kalau tidak dikecekkan ibu tadi tergantung pekerjaan kita. Kalau pasti kena ibu alat bersih, bersih menunggu. Rumput dibuang itu berpakat di injuk. Yang biasanya orang injuknya 100, injuknya 200. Lah itu pun sebaliknya. Malu kalau kamu kata ibu kena, tolong rumputnya sampai rumah ibu nolong ya nak. Kamu rumputi, ketika ibu lihat rumput tambang kaca. Boserak kan. Rumput ini pun ditambah-tambah kan, sampai semen tolong lupa kan. Ketipu, wah yalah kekacauan. Disuruh merumput, bungu-bungu habis lalu, tanam-tanaman pun dicakarnya lalu. Bukan dapat upah, kena ngomel. Begitulah puasa. Nah maka berpuasa itu hati-hati betul. Kenapa? Ketika dia batal, nah saya tanya, apa saja yang dapat membatalkan puasa? 1, makan dan minum. Halo adik-adik. 1 membatalkan puasa kalau cara fikih jelas makan dan minum. Kedua muntah dengan sengaja. Diculaknya kerombolan pakai gagang sapu. Muntah, itu batal. Tapi kalau kita mungkin kita berjalan di atas mobil, kita muntah, hidup. Atau nak mumpuk kawan kita muntah, itu dia batal. Misalnya. Tapi kalau sengaja kita culak-culak, batal. Kedua, perempuan yang mohon datang bulan, maka dia batal puasa. Ada orang murtad sedang berpuasa berpikir, ya pula tidak agama melah. Itu pecah. Ini
Pokoknya banyak. Nah, tapi yang membuat itu kadang-kadang lebih hati-hati. Ada hal-hal yang biasa-biasa yang dia nampak. Kalau makan jelas batal. Tengah hari kita ngelantak nasi bungkus, macam perempuan datang bulan jelas. Yang kadang-kadang buat kita hati-hati. Mulut kita, pandang dan mata kita. Ini Pak, yang membuat pahala puasa kita terkikis. Jangan sampai kita dapat termasuk itu orang yang berpuasa, tapi ini dapat apa-apa cuma lapar. Sehari kita lihat makan dia berpahala. Ala lapar kita lari tak ni ala tidur. Cuma pas berbuka kita makan kata malaikat dia berpahala apa? Ngapa kabar berpuas terus? Matu binak-binak dia ilah dia berpahala apa sah? Kita lari tak. Maka hati-hati. Kenapa? Karena batalnya puasa itu dia nampak. Nah kalau sebayang jelas batalnya. Misalnya Allahu Akbar, landak tayang akhir gitu nih, lalu tayang akhir gitu. Lapaya nak akhir tu nak kentut. Nah lagi kita pikir. Banyak aku kerentung. Tahu kita hai batal kata gitu. Apalah hampir selesai batal. Waktu tahu kita kalau sholat kita batal, kita berwuduk lagi, sembahyang lagi. Nah tapi kalau puasa ni, kita tak tahu yang mana batal habis puasa, habis amal ni. Kalau dia berbunyi, kita makan aja dia berhentu. Kalau kita saatnya kita ngintip kawan mandi, acak puasa lagi. Itu dia nampak. Makanya hati-hati betul puasa ini. Termasuk ibu-ibu, adik-adik tino-tino. Kalau kamu cicip sayur, itu boleh asal pakai satu sendok, boleh dikit. Ada yang cicip tak boleh, ada ulama bolehkan. Sendok sah, kamu kicipkan di ujung lidah. Tapi diludahkan. Jangan pakai sendok lagi. Oh ini. Tapi walaupun kita dalam hidup, tak nampak macam. Bahkan mohon maaf Pak, saking kehati-hati puasa itu, ketika kita berwuduk sedang zuhur, hukum kubur ni makruh. Kalau baca lewat tidak usah kubur. Ngapa takut kita ni lengah? Ada orang kumur sedang puasa, kumur dia. Gede dibuang. Gede dibuang. Ketika gede tidak. Mana tak pada ketika berpuasa memang hati-hati betul. Maka hati-hati betul. Kawan gitu ngajak lagu gitu. Aku sedang berpuasa. Lagu tak sedang puasa. Lagu dia buku pula lawannya. Kawan gitu ngajak berpuasa itulah. Yang ini aku sedang berpuasa jangan. Bukan hitam. Makhluk dicekkan. Bayangkan Bapak Ibu bulan puasa ini. Ketika masuk bulan puasa setan nangis. Kata setan sama setan, ngapa kamu nangis? Aku dikata nangis. Percuma bayar aku godaan Adam setahun yang lalu. Goda dia. Ada minum mabuk-mabukan, ada berzina, ada yang maling, ada yang ngintip, ada yang korupsi. Setahunlah banyak dusunya masuk Ramadan, dia berpuasa, habis dusun. Lali-tak menggodanya, dia berpuasa, habis. Lah bersih hati ini. Orang sedang berpuasa itu, Bapak Ibu teman-teman, dia tidur aja dihitung ibadah. Nanggung malaikat itu, diinjak-injak lah. Orang sedang berpuasa, dia bernapas, itu dihitung sedang berzikir. Bayangkan nafas orang sedang berpuasa itu dihitung Allah orang sedang berzikir. Termasuk orang lagi koma, zikir. Nama berhenti zikir hari ini. Kemudian orang berpuasa ini luar biasa Pak. Bau mulut orang berpuasa yang bau itu nanti di hari kiamat itu terbalik. Lebih harum dari kasturi. Cuma kalau sedang berpuasa dia masih cukup.
Lebih puluh dua nggak diuli gitu. Cuman itulah balasannya. Ini yang paling penting, Bapak Ibu yang penting. Nah, kemudian tidak masuk bulan puasa ini, tidak ada salahnya tambah-tambah ilmu tentang puasa. Buka Google. Satu, amalan-amalan bulan puasa. Satu, misalkan baca Al-Quran. Di sini, apakah ada program-program baca Al-Quran? Aku pagi-pagi, aku hari aku tiap kelas. Jangan sampai lupa adik-adik kami. Jangan sampai kamu dibaca ngaji. Jangan sampai dibaca ngaji. Nanti tuh ketika masuk dalam hati gitu, jangan aku baca di bahasa Inggris, mati kalau malaikat dibaca bahasa Inggris. Cuman baca Quran pula. Pokoknya masa muda jangan kamu digunakan, jangan dibaca ngaji. Lu mana kamu nak berbini kalau? Lu mana kamu nak ajar yang aku kalau buat dibaca ngaji, aku malu, jangan malu. Sekarang belajar ngaji dia kata aku punya murid nenek datuk 9. Tahun 70, 75. Lah sedunia ngajar apa atas satu lagu pulang-pulang. Cuma dia masih semangat lah 75. Nek, kalau A ni tak terus. A ni tanda A. Kalau dua ni di bawah nek, titik. Tahu? Tapi kalau tahu ni dua titik itu. Ditunjuk agak apa dia nek lah terbalik lagi. Nah, kini lu lama meninggal. Seorang. Alamat juga kurang juga dalam itu. Ini lagi tu, kalau malah ngajar dengan kecilnya. Mak kamu jangan pernah malu belajar di YouTube. Aduh, pengucapannya abah. Aku jangan sampai baca ngaji nggak preman lu malu kamu ngaji. Oke, teman kamu nggak baca dewek, tahu dewek manfaat. Nah, yang ngaji tadi satu saya sampaikan itu jangan malu. Satu ngaji, kedua menyanyi. Kalau itu latih mental, kata sambutan baik, itu tuh dia berani buka mulut kalau kita dia mental. Nah, saya sampaikan resep biar baca ngaji, biar baca azan untuk anak-anak kan. Satu, biar suara bagus itu cuma Ustaz. Satu, sering-sering teriak dalam air. Biar tenggorokan besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya pernah buat di pemburu azan. Saya bukan sombong, penyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau gitulah kata kulak mental gitu tuh, ini keluar nafas. Bahkan panjang nafas itu panjang atau pendek. Azan, dia berani kita mengeluarkannya maka suara kita tidak itu. Tapi mau itu gagah betul. Hayya 'alas shalah. Jadi kita panjang-panjang, rajin teriak dalam air. Kau masuk kolam, ada sungai ini masuk sungai, teriak sekencang-kencangnya, lendir-lendir tu buah. Aku dah ke sungai, hidupkan bak mandi, bak WC di rumah kamu itu masukkan liau, teriak. Ya, buah. Tapi kalau habis nafas tarik. Masuk ke awal. Nggak ngaji, nggak azan lemak. Kalau suara walap tu lemak. Ibu-ibu nak nyanyi rebahan lemak. Kamu nyanyi pop dangdut lemak suara itu. Kalau kamu nyanyi suara bagus tu, nyanyi dangdut pop silakan. Yang penting suara itu alat. Kemudian kedua nyanyi bermakna. Yang dangdut Ustaz ini macam orang makan kalau suara ibu ilu, tapi suara rumah ini ngaku. Ibu-ibu dari orang pesta, silakan makan siang tidak menyanyi lah. Ibu datang suara bagus, atau kita datang apa nyanyi gitu? Hai manusia, hormati ibu yang melahirkan dan yang membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Orang makan, ini yang ini sekali mau sekali penyanyi orang makan siang ibu-ibu
tegak. Aku hamil duluan. Orang kejut makan. Dah 3 bulan. Kata laki ini juga bahaya. Menyilemak. Nah kemudian nyanyi itu sesuaikan dengan keadaan. Ada ibu-ibu itu, dia punya anak lambat, nyanyi mandu. Suara bagus. Nah kalau senapas itu pendek, sesuaikan azam, sesuaikan ngajak, udah nyambung, jangan nyambung. Mata-mata nafas pendek nyambung dia boleh. Oh ya Allah salat. Nah yang perempuan tidak boleh azam. Selama apapun suara perempuan itu tidak boleh azam. Karena suara perempuan aurat, makanya ketika orang imamat suara perempuan amin dia boleh kencang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Pak Imam. Yang perempuan dalam hatinya. Tapi ada ibu-ibu belum paham. Aku imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku lagi azan. Jangan coba-coba kamu perempuan mata-mata baca ngaji di masjid itu sekitar rumah kamu orang belum ada azan. Masjid lain azan kalau masjid itu bahasa ini. Kamu hendak masuk. Kamu hidupkan itu. Karena suara aurat. Yang paling penting. Nah, untuk itu Bapak Ibu adik-adik harus betul-betul mempersiapkan. Amalan satu adalah melakukan baca Al-Quran. Nah ngaji, lu mana gitu nak ngaji atau baca? Salah satu amalan Ramadan bulan puasa dan Ustaz ngaji. Apa baca? Video, dia tuh ngaji. Nah kemudian kita ibadah itu tidak berilmu. Lu mana kita tidak ibadah menjadi ilmu, termasuk puasa. Dulu waktu aku belum jadi ustaz masih kecil dulu dusun kami terisolir juga jauh di Kauri masuk dalam. Sepengetahuan di situ dulu ayatnya orang tak berilmu dusun dari bapak ibu teman-teman. Kalau bulan puasa ini dulu setelah kau ajari ternyata dia uli. Bulan puasa kalau makan sahur pengetahuan dulu. Kalau itu kesiangan sahur boleh makan jam berapa baik. Yang penting jangan boleh buka pintu. Itu dulu. Pernah kamu kesiangan makan sahur di sawang dan bapak? Lah mulai terang dikit Ali. Buka tebak jangan kita jam. Dia boleh 3 jam dia boleh buka pintu tertutup. Yang ada celah-celah dikit tutup pakai basahan kain. Lo mana Pak? Makan dulu kata Pak. Cuaca ini dingin ah. Makan. Pak nambah lagi ya. Nambah dulu. Ada ayam jangan keluar kalau. Udah kalau mak lepas buka 6:30. Misal kata tubuh tu yang penting jangan buka pintu. Pas baju sekarang dia terdiam. Kemudian paham. Nah kemudian kedua pengetahuan dulu kalau jam 5:30, namun istilahnya di dusun itu bergabung. Bergabung itu nunggu buku lah boleh merokok. Jadi berbaris lah di dusun itu nunggu buku merokok. Berapa buku lah dia bisa bilang. Kenapa nunggu buku? Kenapa nunggu dapur? Padahal merokok lah batal. Pengetahuan aku dia berdiri. Jaga dulu selalu. Terakhir pengetahuan di dusun dulu kalau besok lebaran misalnya hari yang puasa terakhir ini kita boleh makan jam 12. Setengah hari dia puasa. Tak boleh makan. Dalam hati kencah sebenarnya. Kencah sedusun. Bayangkan, aku nyicip kue di paham katanya. Jam 12 tu anak menang kalau kali. Padahal dalam hati kerja beliau. Wah, kacau dia. Waktu kita harus paham. Jangan sampai kita puasa ini betul-betul tidak hati-hati. Nah, termasuk sholat yang terakhir bersama dengan nah sembahyang ini teman-teman, jangan kita sepelekan. Pengetahuan kita sembahyangnya cuma tegak tu lah. Allahu Akbar, nunggit dikit, ngangkat dikit, rumput dikit, duduk tak. Padahal ada aturannya. Apa yang boleh kita kerjakan tidak pergi imam.
Pertama imam itu kalau baca di masjid itu Pak Bu, teman-teman kalau debat kita datuk gitu imam, kita jangan lamuni ya. Ini kadang lamuni Allah terpenting jemaah. Nah, aku lagi lah tua-tua, jangan jadi imam lagi. Melah, kirah. Kenapa ada orang yang kusuk? Alhamdulillah. Nah ini jangankan yang imam amin aja aku gigi habis melesetnya nggak. Aku pernah belakang tuh gigi habis aku imam. Berul makhluk yang ada yang wanapon. Apa kata bapak? Amis. Jangan yang imam amin aja meleset. Nah kedua kalau sembahyang ini perhatikan, jangan begitu banyak gerak. Allahu Akbar. Jangan begitu banyak bergerak. Batal sembahyang kita. Garut, kalau garut kesepakatan para ulama boleh kita garut kalau gatal 3 gerakan pakai 1 jari. Allahu Akbar. Gatal di tangan 1, 2, 3 berhenti. Gatal di hidung 1, 2, 3. Kuping jangan sampai untuk. Tapi kalau gatal garut balik dulu. Tidak pakai tangan kita pakai jari. Lihat Pak, orang Nah tapi dalam sembahyang kita sampaikan, itu lama kali ceramah diajak Bang Kumpul. Nah kalau lagi sembahyang tiba-tiba Allahu Akbar lagi 2 rakaat, tiba-tiba itu seakan-akan lah kentut, seakan-akan loh kita ragu. Itu kerjaan setan, boleh lanjutkan sah. Perlu lah kentut lo gitu kan. Tapi kalau lah kedentung ya, masuk dulu. Kedentung keluar kalau kawan-kawan kedentung itu masih dulu lah kedentung. Maka di luar gerakan sembahyang dia kena gerak, kita cuma ditebakso. Wajib gerak boleh. Allahu Akbar. Lagi sembahyang tiba-tiba lipat besar. Malah gol kan. Keluar dari 3 menuju itu jadi imam misalnya. Atau kita sendirian, cuma dari 3. Bergerak, wajib bergerak. Kalau kita bergerak, apa gitu. Dia menuju ke tinggi itu, kita melangkah cuma selangkah. Jangan melompat. Lompat ke jemaah gitu. Kita lipat. Kita santai. Oh, kita tidak lipat. Itu berangkat ke kanan selangkah, ke kiri selangkah. Nah, kita makin adiknya kalau melipat ke jauh. Nah ini kejadian di sana tidak memberatkan sembahyang dimanapun. Balik sekolah kamu suruh sembahyang, rumah kamu minta tenang sembahyang. Tidak mudah kemasukan setan. Jangan takut sembahyanglah. Ustaz baca cukulah. Dijamin tenang hidup itu. Allah yang akan mengalahkan. Tidak ujian tak gampang. Kalau kau berdoa terus kepada Allah, apa yang dibaca? Gampang, ujian dulu gampang. Dikit niat, luruskan kemudian itu. Saya pernah waktu ujian dulu, aku mati kurang paham niat. Apa doa aku tiap tahajud? Ya Allah, tolong dekatkan aku dengan kawan pacak memati. Tiap malam. Ya Allah, jadi banyak doa yang tolong dekat dulu dengan kawan pacak memati. Aku nak ingat itu. Tiap malam, tiba-tiba pembagian nomor. Kena isap pulang orang mungkin terkabul. Kena tidak berdekat aku kiri kanan belakang tambah bermak dari aku. Yang paling kita atau paling belakang. Ini terkabul aku. Udah itu tahan begini. Aku udah pantau belakang enggak. Pas lagi bawa dari aku. Bahkan tuh boleh tolong aku. Tapi Allah rahasiakan doa. Lah mulai bagikan soal matematik, saya mulai panik. Kena angkulan. Cuma trek-trek. Kalau bahasa Inggris sama, bahasa Indonesia apa? Orang bahasa Inggris banyak nonton dengan saya. Matematik dulu kan dulu kalau enggak lulus kalau mesti ada ujian dulu. Ibu-ibu di depan saya ini dua beradik emak dengan di belakang. Ini salah. Jadi yang belakang tadi paham pintar betul yang mana.
Dibuatnya 1 sampai 60 tulang udim galuh, digulung, dilempar ke depan. Tak penginjak kayu. Bunyi kawan sana, kelak dia ditaju. Itulah rahasia Allah. Aku sampai ke sini. Nelayan kepada. Aku ini tak. Mungkin itu kata ini apa? Kau sangat ingat kosong kata satu baik-baik. Apa-apa. Ini jangan dicontoh tapi. Kau menyalahkan saya Ustaz ini video cuma lempar Ustaz. Udah salahkan saya ini contoh. Bahkan yang depan ini setelah saya tunjuk. Tapi itu Allah kabur, jangan takut. Allah itu Maha Sedaru. Jangan takut, minta kepada Allah lewat apa? Lewat ibadah. Orang sukses bukan pintar dulu, bukan kaya dulu, tapi siapa yang betul? Pasti selalu. Gagal terus. Kamu buka warung lote, pasti sukses. Di komplek itu buka, cuma jangan mudah. Nek laku sehari, teruslah. Allah akan ingat sampai kapan gitu. Tanya orang buka yang luar besar, tanya lagi. Jangan lupa kau sukses air 10 tahun sampai ini. Tidak langsung berhasil. Itu melamar kerja, pai sari gagal, gua lagi yang tidak dapat. Betani capek, pai gugur galah hambo galah gua. Teruslah, pasti Allah akan berikan kebaikan. Rugi hari ini. Semangat untuk adik sekalian. Semangat buktikan kepada guru kamu lah tiap hari berkeringat datang hujan panas. Buktikan nanti kamu balik ke sekolah ini. Bu, siapa? Ini waktu itu siang dulu. Boleh sih, yuk. Kamu, aku jadi bilang dari situ. Kamu, aku jadi usaha situ. Kamu, aku jadi tidak. Hukum aja mantap lah. Buktikan kepada bapakmu, buktikan kepada guru. Nah, kemudian terakhir kita berdoa kepada Allah bersama-sama. Satu, persiapkan betul minta maaf kepada keluarga kita, teman-teman kita, nanti terus salam dulu dengan ibu-ibu guru, dengan kawan-kawan, mungkin banyak juga kawan itu pernah kita beribut. Kemudian kedua, tidak masuk Ramadan ini nanti teman-teman sekalian, persiapkan betul. Jangan kita sakit. Kalau kita sakit, kemana kita berpuasa? Kita puasa baju lipat, apa sedang sakit? Jaga kesehatan kita. Kedua, jaga betul kita mulut kita sekali jaga kita cukup mulai supaya kita nanti ketika lebaran tentunya mendapat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masa pandemi ini, nah kita sama-sama paham. Jangan saling kita mencurigai. Kawan ada salaman, kawan gua dek aku. Kadang-kadang jangan tersinggung kawan kita lalu ini, jangan sombong lah kalau kawan tidak usah kita saling pakai masker, pakai masker, orang pakai masker. Orang mati kapan? Orang nak pakai masker. Gila yang tidak masker mana? Biar jangan sekali. Kadang-kadang ada orang nak paham, dia masker ngicir daripada kita tak teman air liur. Bukan corona, apa cuma tahu apa ni? Pakai masker tak ukuran waktunya. Pakai masker dari antara tadi kita pakai masker. Kalau lagi seorang kan sama masker gitu. Di kamar masker dengan siapa yang ditakuti? Tidur pakai masker 4 lapis. Dia pakai nama masker kalau kamu tidak mana-mana. Nah, kalau kamu balik ke rumah, ya sekolah ini cuci tangan ya. Cuci tangan, kita ketemu dengan Pak itu. Kalau cak-cak kamu yang masih mungkin kuat, ini kan corona. Empuk masuk badan kamu selamat, kamu kuat. Yang satu takut kalau mau balik ke rumah jatuh kamu. Dia lagi tak kena corona, dia pergi. Gara-gara kamu balik ke tangan dia kalau cuci nyala jatuh. Mau jatuh tadi yang jalan kali ini udah nunggu dia. Cuma karena kita cuma sibuk cuci tangan keting gitu hitamnya. Cuci tangan keting bolong. Karena sibuk cuci tangan cuma buku hitam. Cuci galmat orang Islam itu menjaga wudhu. Jaga wudhu itu buku cuci tangan cuci kaki cuci. Jauh-jauh Islam mengajarkan jaga wudhu itu. Kalau orang tidur tidak berwudhu, syaitan menginap di tebu hidung kita. Dengan pemeramaan kalau kita hidung langsung rusak. Kami pandemi jantung itu
jangan segala buku dia umuman itu matur itu yakinlah dengan berpuasa demikian insya Allah lancar segala. Itulah drama singkat dan pacaran yang hebat. Jangan lagi ada kawan-kawan kita berikut saling maafkanlah yang lalu biarlah perlu lupakanlah sampai semua. Dia katanya iyalah yang namanya udah sama selesai. Masa depan harus dipandang. Dengan guru jangan dendam, dengan kawan jangan dendam, saling memaafkan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.